kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib. Dia ajaib dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari nyatakan, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sama-sama nyatakan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Come on. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan, Yesusku ajaib bagiku. Yang percaya katakan haleluya. Kita diberi kuasa dari Raja yang mulia untuk menghancurkan segala musuh-musuh kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Karena kami diberikan kuasa dari Raja yang mulia. Sama-sama katakan pujian. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Mari yang penuh kuasa nyatakan, sungguh
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh ya Tuhan, tinggikanlah nama-Mu. Haleluya. Kami muliakan Engkau, sumber kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah alasan Tuhan kami ada sampai hari ini. Karena Engkau kami bertahan Tuhan. Kami menerima kekuatan bahkan untuk kami menang dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau alasan kami bertahan Tuhan Yesus. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolong. Shalom, senang sekali bisa berjumpa dengan Dream Rock International Ministry yang ada di Malaysia, dan saya percaya di tahun yang baru ini belum terlambat ya, sekalipun Januari udah hampir berakhir, untuk mengucapkan Blessed New Year 2023 kepada semua saudara yang ada di Malaysia, dan saya percaya anugerah dan sungguh-sungguh di tahun Empowering Grace ini kasih karunia limpah lebih lagi menguatkan kita semua. Nah, saudaraku, izinkan saya membagikan kebenaran firman yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12, mulai dari ayatnya yang ke-4. Ya, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. It means bahwa setiap kita diberikan sama Tuhan. Tuhan mau kasih. Apa itu? Karunia-karunia. Dalam konteks ini karunia roh, ya.
Ada Roma 12 juga dan Efesus pasal yang keempat. Ya, ada banyak daftar karunia yang ada di dalam Alkitab yang semuanya itu Tuhan mau kasih buat kita. Ayat yang ketujuh, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari teks yang kita baru saja baca? Saya percaya adalah bahwa Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, dia mau menyelamatkan kita, memberikan jaminan keselamatan dalam kehidupan kita, tetapi sebagai warga daripada kerajaan Allah, dia juga memberikan, konteks ini sekali lagi, karunia roh. Ada 9, ya tadi disebutkan daftarnya daripada karunia roh ini di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan hidup kita ini berguna, ya tidak hanya bermakna, tapi berguna. Nah, tentu saja kalau hidup kita berguna akan ada kebermaknaan dan keberbuahan. Dia rindu supaya kita bukan hanya berbuah. Bahkan di dalam Injil Yohanes dikatakan fruitfulness, mengalami buah yang lebat, ya berbuah-buah. Dan saudara, lewat kebenaran-kebenaran yang tadi kita baca, ada beberapa hal. Di bulan Understanding the Gifts ini, saya ingin membagikan kepada saudara semua beberapa hal yang kita perlu mengerti dari kebenaran ini. Yang pertama adalah bahwa semua karunia itu kita tahu sumbernya datangnya daripada Dia. Tadi dikatakan semua itu diberikan oleh roh. Roh, maksudnya Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang adalah Allah, sumber daripada semuanya ini. Yang mengaruniakan itu kepada kita. Tentu saja kalau sumbernya itu datang daripada Dia, maka semuanya harus pada akhirnya dikembalikan bagi Dia. Saudara, ya, dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 dan 13. Ayat 12 13 dikatakan demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dikatakan, perhatikan ini, dalam satu roh, ya, roh yang ada di balik semuanya ini. Roh yang merupakan source, ya, sumber utama daripada semua ini. Baik dikatakan orang Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan garis bawah ini, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita semua diberi minum dari satu roh. Nah, saya percaya ketika karunia-karunia itu ada pada kita, ya, maka kemudian karunia itu akan memberikan banyak kesempatan, banyak ruang. Ada sebuah quotes bagus dikatakan gift gives room, ya. Karunia-karunia itu akan membukakan ruang-ruang, pintu-pintu, kesempatan-kesempatan. Kemampuan itu kita pakai, kita aplikasikan, kita praktekkan, tentu saja akan menjadi berkat juga. Tentu saja pertama-tama harus bagi orang lain, tapi juga bagi diri kita. Ya, nah karena itu semuanya pada akhirnya harus dikembalikan bagi Dia, sebab sumbernya adalah Dia sendiri. Semua karunia-karunia itu bukan untuk, dalam tanda kutip ya, bukan hanya dalam tanda kutip ya, untuk kemuliaan kita, tidak, saudara. Tetapi arahnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saudara, yang kedua kita juga belajar. Kita belajar apa? Bahwa karunia yang dianugerahkan kepada kita itu terdiri dari berbagai jenis. Ya, kalau di 1 Korintus 12 ada 9 karunia. Kalau di Roma pasal 12 ada 7 karunia. Kalau di Efesus pasal yang keempat karunia jawatan ada 5. Ya, ada begitu banyak karunia itu berbeda-beda diberikan kepada kita. Tetapi sekalipun berbeda-beda, tidak ada yang satu lebih gede dari yang lain, yang satu lebih keren, yang satu lebih hebat daripada yang lain. Tidak ada, ya. Setiap karunia itu punya keunikan masing-masing, punya kekhasan masing-masing, punya fungsi masing-masing yang berbeda.
Ayat yang keempat tadi dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, rupa-rupa. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ya, perhatikan itu, ada rupa-rupa. Dan ayat yang keenam, ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, berbagai-bagai. Tetapi sumbernya baliknya dikatakan tadi Tuhan. Tetapi Allah yang satunya mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Perhatikan itu saudara. Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-18 dari pasal yang sama ini, 1 Korintus 12 ya, memberikan kepada kita sebuah ilustrasi. Sebuah ilustrasi apa? Tubuh ya. Bahwa tubuh kita nih kalau sudah perhatikan, tubuh kita ini terdiri dari many parts ya. Banyak bagian-bagian saudara. Ada bagian kepala ini, ada bagian badan, tangan, kaki. Tangan juga ada lengan ya, bagian atas ini, lalu kemudian jari-jari kita. Saudara masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Ya, berbeda-beda tapi masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Semua ada fungsinya, semua ada bagiannya, semua ada guna. Itu sebabnya kita nggak pernah boleh sombong dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena karunia apapun yang ada, yang Dia berikan, yang Dia taruh di dalam kehidupan kita, itu ditujukan untuk kita boleh melayani, ya. Untuk pada akhirnya yang ketiga, untuk kita boleh maksimal di dalam fungsi yang Dia berikan dan yang Dia percayakan kepada kita. Dan tentu saja di dalamnya kita belajar. Kita belajar untuk apa? Untuk unity and harmony. Bayangkan saudara, seluruh tubuh, seluruh bagian tubuh saya ini, semuanya harus terkoordinasi dengan baik supaya bisa apa? Tubuh ini bisa bergerak, tubuh ini bisa berguna. Demikian pula dengan gerejanya, ya saudara. Demikian pula dengan satu komunitas yang adalah gambaran daripada keberadaan Kristus. Kristus adalah kepala. Alkitab berkata begitu. Kita gerejanya adalah tubuhnya, ya. Dan masing-masing kita diberikan kemampuan beda-beda untuk saling melengkapi satu terhadap yang lain. Saudara, kalau mulut saya sedang berbicara kepada saudara ya. Kalau kemudian lama-kelamaan mungkin saya merasa haus ya, karena ngomong banyak saya merasa haus, maka otaknya mengkoordinasi semua fungsi yang ada ini, akan berkata, oh mulut kamu butuh air. Ya, kalau kita haus, maka jalan keluarnya, solusinya, nah lihat bahwa karunia-karunia juga itu untuk solusi seringkali. Ya, saudara, di dalam gereja bergerak, ya butuh air. Maka kemudian mata akan bekerja. Ya, mata harus bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk scan, untuk coba cari, untuk coba lihat. Ya kan? Lihat apa? Lihat kepada solusi itu tadi, di mana ada air. Ya, di tempat di mana saya sedang menyampaikan kebenaran ini, saudaraku, ada di beberapa bagian di studio kita ini ada air, ya. Taunya dari mana? Mata lihat, ya. Tapi mata aja lihat, mata mengenali, mata menangkap di mana sumber pemecahan masalah itu. Kalau bagian tubuh yang lain tidak bergerak atau tidak berfungsi dengan maksimal, maka mata hanya bisa memandang saja. Solusi untuk tenggorokan yang kering tidak tercapai, ya. Maka bagian yang paling utama untuk saya bisa menuju kepada gelas itu adalah kaki. Ya, kepada air itu adalah kaki. Kaki harus melangkah, ya. Nah, kalaupun kaki udah melangkah dan saya sudah sampai di tempat di mana tepat air itu ada di depan saya, perlu fungsi yang lain daripada tubuh saya. Apa itu? Tangan. Ya, tangan saya harus menuju kepada air itu. Tapi kalaupun tangan menuju pada air, jari nggak bergerak, saudara ya. Untuk saya bisa ambil itu air, jari saya mesti gerak, ambil itu gelas, ya, ambil itu air itu, ya, dan bawa ke arah yang tepat. Bayangkan kalau tidak terkoordinasi dengan baik, air mungkin saya ambil, ya, tapi air ini bisa jadi solusi, jadi pemecahan masalah. Kalau air ini tiba di tempat yang tepat, yaitu mulut saya. Tapi kalau saudaraku, air koordinasi ini nggak bagus ya. Instead of dia sampai di mulut saya, dia ada di atas kepala saya. Saya baptis, ya. Saya jadi dibaptis lagi. Saudara lihat, kadang-kadang di dalam gereja ketika fungsi-fungsi itu berjalan dengan terkoordinasi baik, masing-masing bagian tahu fungsinya sendiri-sendiri, tahu gunanya sendiri-sendiri. Ya, tangan untuk mengambil, bukan kaki untuk mengambil.
Apa kaki nggak bisa mengambil? Ya kadang-kadang kita pakai jari kaki kita untuk ambil sesuatu, buang di tong sampah misalkan. Tapi itu bukan fungsi yang maksimal, saudara. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan rancangannya, nggak sesuai dengan purpose. Kenapa kok bagian tubuh itu dibuat seperti itu? Ya, ingat bahwa setiap karunia-karunia yang ada itu punya fungsi yang unik, yang khas, yang berbeda-beda satu terhadap yang lain. Saudara, di dalam ayatnya yang ke 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ya saudara, maka kita menemukan ada yang disebut dengan, kalau di dalam 1 Korintus 12 9 karunia misalkan ya. Karunia, apakah itu karunia pewahyuan, revelation gift, yang terdiri dari karunia hikmat, karunia pengetahuan atau marifat, dan membedakan roh ya. Lihat, masing-masing punya keunikan, kekhasan sendiri-sendiri, ya kan? Karunia hikmat itu kan kalau misalkan kita sedang mencoba untuk misalkan memecahkan masalah atau kita harus ngatur sesuatu dan kadang-kadang kita bisa menemukan jalan buntu. Ya, saudara mungkin pernah mengalami itu, menemukan jalan buntu, nggak tahu kita mesti ngapain, keputusan apa yang kita harus ambil, strategi apa yang harus kita jalankan. Tapi kemudian ketika kita coba merenung sambil kita berdoa, boom, tiba-tiba turun insight atau sebuah insight, not only idea ya, tapi itu something yang seperti jadi solusi, saudaraku. That is wisdom. Saudara, ada contoh di dalam Alkitab. Ketika Salomo didatangi oleh 2 orang ibu, di mana keduanya mengaku bahwa bayi yang mereka bawa adalah anak mereka. Waduh, itu sulit sekali kan saudara untuk membuktikannya. Ya kalau sekarang teknologi luar biasa, ya tinggal dicek aja DNA-nya, ya. Tapi zaman itu nggak ada tes DNA, saudara. Maka Salomo dengan hikmat Tuhan kemudian berkata apa? Kasih saya pedang. Udah, saya bagi 2 aja ini bayi supaya adil paro-paro, ya. Maka ibu yang sesungguhnya tidak akan tega. Ibu yang sesungguhnya mungkin mengorbankan perasaannya, mengorbankan hatinya, mengorbankan keinginannya. Supaya apa? Supaya bayi itu selamat. Karena dia mencintai dan dia mengasihi bayi itu. Dan kita tahu di cerita itu bagaimana ibu yang sesungguhnya berkata, no, jangan, udah kasihkan ke dia aja. Jangan sampai bayi ini mati. Tapi yang ibu yang satunya yang bukan ibu yang asli, tega banget. Ya saudara ya, kenapa? Karena dia bilang, oh ya betul. Ya Tuanku Raja, engkau begitu bijaksana. Udah dibagi 2 aja. Salomo langsung tahu saudara. Ini ibu palsu. Ini bukan ibu yang sesungguhnya. Ya, hikmat Tuhan memenuhi dia sehingga dia bisa kemudian memberikan pemecahan masalah. Ada orang-orang di antara kita yang begitu penuh dengan hikmat, kita tahu. Ya kalau ada problem, ada masalah, saudara, kita seringkali datang kepada dia dan menanyakan, kira-kira bagaimana Pak? Kira-kira bagaimana Bu? Ada masukan apa? Ada pendapat apa? Ya, tapi juga ada karunia pengetahuan, saudara. Hidup kita ini dipenuhi dengan banyak pengetahuan. Makin banyak saudara belajar, makin banyak saudara collect knowledge, ya. Dan itu tersimpan di dalam ranah pikiran otak kita, otak yang dirancang Tuhan luar biasa. Ini saya kasih contoh aja, saya nggak bisa ungkap satu persatu ya daripada karunia ini. Contoh aja saudara. Nah saudaraku, maka kemudian ketika kita menghadapi sesuatu dan kita harus mengerjakan dan menyelesaikan one project or anyway mungkin sesuatu yang lain yang kita harus lakukan di pelayanan, di pekerjaan, even dalam rumah tangga. Lalu kemudian kita diingatkan akan satu pengetahuan ya yang kita butuhkan, satu jalan keluar yang kita butuhkan, yang kita pernah pelajari, yang pernah ada, ya. Tapi itu mungkin tersimpan begitu lama kan. Pikiran kita ini terdiri dari 3 kompartemen ya saudara ya, pikiran sadar, ambang sadar, bawah sadar. Nah yang paling susah yang di bawah sadar kan, ya bertahun-tahun misalkan ketika saudara mendengarkan sebuah lagu ya saudara ya. Kadang-kadang saya di mobil lagi jalan, tiba-tiba ada satu lagu yang muncul dan kenangan akan lagu itu yang udah tersimpan lama sekali itu muncul. Ya itu Roh Kudus sanggup untuk menarik kembali, mengingatkan kita kembali tentang hal-hal yang berguna yang dulu kita pernah pelajari untuk sebuah kegunaan, sebuah jalan keluar mungkin dari apa yang kita harus lakukan atau kerjakan. Ya, karunia membedakan roh. Ada nggak di antara saudara yang peka sekali? Orang bilang karunia membedakan roh, orang sekali pakai istilah peka ya. Peka
peka banget. Ya, lihat orang, dia langsung atau ada di dalam satu lingkungan, ada di dalam satu kondisi atau keadaan, dia ini ada yang nggak benar ini. Ini ada yang nggak apa namanya, nggak cocok atau bagaimana ya. Ketika dia bertemu dengan seseorang, misalkan dia berkata, waduh, kayaknya jangan deh kita kerjasama sama dia. Nggak tahu ya, kok saya rasa ada something yang nggak benar ini, nggak beres dan lain sebagainya. Nah, mungkin dia punya karunia ini. Ya, siapa yang bisa kenal manusia sampai kedalaman hati manusia? Kalau bukan Tuhan, kedalaman pikiran. Ada pepatah zaman dulu, dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Ya, siapa yang tahu? Yang tahu Tuhan, yang tahu Roh Kudus, saudara. Dan kalau karunia-karunia ini bekerja, ya power gift misalkan, karunia iman, karunia kesembuhan, dan pekerjaan mujizat, itu yang disebut dengan power gifts, ya, karunia kuasa, ya, ada orang yang imannya luar biasa, melihat yang orang lain nggak bisa lihat, percaya meskipun belum melihat, ya, saudaraku, ada orang yang punya karunia kesembuhan, yang mendoakan orang alami, nggak pakai teriak-teriak, relax aja dia doakan, dia tumpang tangan, boom, orangnya sembuh, mujizat terjadi, ya, dan juga karunia mujizat. Saya banyak menyaksikan ini di dalam kehidupan saya selama saya melayani Tuhan, saudara. Lalu ada juga speaking gift, dibilang speaking gift, ya, karunia speaking in tongues, karunia bahasa lidah, dan kemudian yang menginterpretasikannya. Kalau di dalam jemaat, ya, saudara, kita berdoa, ada orang yang berdoa dalam bahasa lidah, kalau nggak ada yang menginterpretasikan, percuma. Jadi kalau begitu lebih baik diam aja, ya. Kita lihat rasa ada satu dorongan. Atau juga mungkin nubuat, saudara. Ya, ketika kita ada di dalam komsel, kita berkumpul, ataupun di dalam satu ibadah. Tapi ingat baik-baik, saudara. Semua ini ada protokolnya. Hati-hati ya dengan nubuat misalkan. Saya percaya dengan nubuat, saudara. Ada protokolnya. Ya, protokolnya apa? Leaders, saudara. Sebelum saudara menyatakan itu, atau kecuali kalau leadersnya memberikan izin, silahkan. Kalau ada pernyataan roh di tengah-tengah kita, silahkan sampaikan, saudara. Nah, dia memberikan kepada kita ruang atau izin untuk itu diterapkan atau itu untuk dinyatakan. Saudara, perbedaan-perbedaan fungsi, perbedaan-perbedaan karunia, ini mengajarkan apa lagi kepada kita? Mengajarkan kepada kita bahwa we need one another. Kita saling membutuhkan. Seperti ilustrasi tubuh tadi, saudara. Mata butuh kaki, kaki butuh tangan, tangan butuh jari. Jari butuh mulut, ketika air itu dibawa ke mulut. Kalau mulut ini diem aja, saudara, air itu tidak akan masuk. Kalau dia nggak menelan. Semua kita saling membutuhkan. Dan kita tahu lewat kebenaran ini apa? Sekali lagi saya mau ingatkan, tidak ada yang satu itu lebih keren dari yang lain. Lebih hebat dari yang lain. Lebih powerful dari yang lain. Nggak ada. Ya, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan ketika kita bekerja dan bergerak sesuai dengan fungsi yang Tuhan percayakan, fungsi yang Tuhan karuniakan di dalam diri kita, maka saudaraku saya percaya tubuh Kristus ini akan diberkati. Gerejanya akan diberkati. Ya, di ayat yang ke-19 dan 20 dari kitab 1 Korintus pasal 12 ini dituliskan demikian. Ini bagus ya, saudara. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Ya, kalau semuanya tinggal ini tangan aja, tangan ini bukan tubuh. Orang bilang, aduh, ini potongan tangan, potongan kaki, potongan kepala. Nggak ada gunanya. Di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Mengajarkan kepada kita apa, saudara? Mengajarkan kepada kita bahwa, sekali lagi, kita nggak bisa sendirian. Nggak ada, kayak one stop shopping begitu ya. Nggak ada, saudara. Semua kita diberi karunia-karunia, semua kita berfungsi sesuai karunia-karunia, dan ketika itu difungsikan secara bersamaan dalam sebuah kesatuan, ya saudara ya, dan di dalam sebuah harmoni, koordinasi yang baik, wow, berkat Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Bagi, firman Tuhan tadi berkata, kepentingan bersama. The last but not least, saudara, ya, kita wajib untuk menemukan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan. Dalam ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Sekali lagi, yang memberikan karunia. Berarti
karunia ini udah diberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, di dalam ayat yang ke-31 kalau kita baca terus dikatakan berusahalah untuk memperoleh karunia itu. Karunia itu berarti udah ditaruh sama Roh Kudus. Tidak tahukah kamu, kata firman Tuhan, bahwa tubuhmu adalah bait roh, rumah Roh Kudus, di mana roh itu ada di dalam kita. Saudara, kalau roh itu ada di dalam kita, maka saudaraku berarti karena sumbernya dia. Kalau dia ada dalam kita, karunia itu ada pada kita. Berapa Pak saya dikasih Pak? Itu terserah yang memberi, dikatakan sesuai dengan yang dia beri, saudara. Sesuai dengan yang dia taruh, ya, mengaruniakan kepada tiap-tiap orang tadi ayat yang ke-11. Seperti yang dikehendakinya, Jadi terserah dia. Dia mau kasih 1, mau kasih 3, mau kasih 5, terserah dia. Tapi saya percaya, saudara, persoalannya bukan pada jumlah. Persoalannya adalah pada bagaimana sudah menemukan itu, ya, kemudian mengembangkannya, memakainya dulu, ya, praktekkan, dan kembangkan kemudian. Kita punya karunia. Nanti next month ini developing the gifts, ya, menumbuh kembangkan, saudaraku. Supaya karunia itu makin tajam. Makin tajam karunia itu makin berguna, makin berdampak. Hidup kita jadi berkat, saudara. Ya, kita punya tanggung jawab untuk menemukan karunia itu. Ya, dan ingat karunia itu sama dengan kemampuan itu sama dengan tanggung jawab, saudara. Nah, saudara mungkin nanya sama saya, gimana caranya Pak saya menemukan karunia saya? Saudara membutuhkan yang namanya komunitas. Sebabnya komsel penting, saudara. Ya, komsel penting. Kalau kita coba-coba karunia di dalam ibadah, wah, bisa kacau ibadah kita ya, saudara ya. Ya, tapi di dalam komsel, ya, dengan tentu saja dipandu oleh gembala komselnya, ya kan, disitulah karunia itu bisa dikembangkan. Dan salah satu cara paling gampang apa? Dipraktekkan, saudara. Bagaimana caranya kita tahu kita punya bakat gambar? Simple, cari kertas, cari pensil. Nah, itu alat bantu ya, saudara. Mulailah menggambar. Coba lihat objek apa gitu yang saya pengen gambar tuh objek. Lihat, ya. Dan kalau itu karunia, maka itu akan bekerja dengan alami. Ya, mungkin nggak perlu usaha yang setengah mati. Kalau ada orang tuh yang mau gambar tuh sampai, waduh, sulitnya minta ampun. Udah jelas dia nggak punya bakat gambar, udah jelas. Ya, saudara ya. Tapi dia alami dan dia suka. Ya, jadi saudara tidak hanya istilahnya tuh mencoba untuk mengerjakannya. Saudara mulai enjoy melakukannya, mengerjakannya. Dan hasilnya bagus. Ya, hasilnya bagus. Hasil itu menentukan juga. Selain, tentu saja proses nomor 1. Tapi hasil juga penting, saudara. Ya, untuk menentukan. Nah, saudaraku, dan izinkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menilai kita. Ya, jadi orang-orang yang ada di sekitar kita ketika mereka terberkati, mereka bilang, waduh, kelihatannya bapak ini atau ibu ini, atau kelihatannya saudara ini ya, memang aduh, kalau tiap kali doain orang, banyakannya sembuh deh. Nah, misalkan, saudara, mungkin kemungkinan besar, saudara punya karunia kesembuhan. Tapi kalau saudara doakan orang, Pak, saya doain malah mati, Pak. Ya, jangan kecil hati juga, ya saudara ya. Saya juga pernah doain orang yang didoain dipanggil Tuhan, ya saudara ya. Mungkin memang udah waktunya dia dipanggil Tuhan, bukan karena kita doain dia. Anyway, saudara. Jadi saya percaya komunitas itu penting. Untuk apa? Untuk saudara ada di dalamnya, untuk membantu kita menemukan karunia-karunia ini. Ya, dan ketika saudara sudah mulai, saudara tahu tuh, saudara doa, Roh Kudus kasih hikmat, Roh Kudus bicara, Roh Kudus menyatakan itu, bahkan membukakan jalan, ya saudara, maka pertajam itu, ya, belajar, dan belajar, saudara. Ya, belajar dari siapa? Sumbernya dari dia. Belajar dari mana? Sekarang ada begitu banyak buku-buku, seminar-seminar, konferensi-konferensi yang bisa membantu kita. Untuk apa? Kita makin tajam di dalam karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, saudara, izinkan saya mengakhiri pesan firman Tuhan singkat hari ini bagi saudara semua dengan beberapa pertanyaan. Hanya ada 2 aja sih, ya saudara. Yang pertama, apakah saudara sudah betul-betul memahami betul? Ya, nah, saudara, tentu saja saya punya keterbatasan. Tapi sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, jangan berhenti belajar
the moment you stop learning, you stop growing. Ya, nah orang belajar macam-macam. Dan sekarang Tuhan memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan. Zaman dulu saya baru awal bertobat belajar, cuman ngandalin buku pun terbatas. Ya, tapi sekarang saudaraku ada internet, ada YouTube, ada Google yang bisa bantu saudara. Ya, tapi hati-hati saja, cek sumbernya benar. Ya, saudara bisa lihat di situ untuk memahami lebih dalam lagi. Tulis aja misalkan spiritual gift. Ya, saudara tentu saja ngerti bahasa Inggris, saudara ada di Malaysia ya, saudara. Dan kemudian pahami itu, ya, pahami, saudaraku. Ya, sudahkah saudara memahami? Ya, dan kemudian ketika saudara sudah, oh saya punya gambaran, saya mengerti definisinya dan lain sebagainya. Nah, langkah yang kedua apa? Coba terapkan, dicoba aja satu-satu, saudara. Toh nggak berdosa dan nggak juga salah, ya. Lalu kemudian ketika berikutnya. Ketika saudara sudah kembangkan itu, ya, kembangkan. Nah, lalu pertanyaan yang kedua sekarang, apakah kemudian saudara sulit untuk menemukan itu? Sekali lagi dan sekali lagi saya mau katakan, andalkan komunitas di mana saudara ada di dalamnya. Komunitas itu penting, saudara. Kita diciptakan tidak untuk hidup sendirian. Alkitab bilang tidak baik manusia itu seorang diri saja, ya. Karena itu gabungkan diri saudara. Kalau saudara mendengar pesan ini dan saudara belum berkomsel, gabungkan diri saudara, segera cari komsel yang tepat. Ya, komsel itu seperti klaster. Saudara ingat grapes, ya, anggur itu ada klasternya. Ya, temukan klaster saudara. Saudara coba. Ya, saudara, wah kayaknya kok chemistry kurang nyambung ya. It's okay, izin sama gembala. Boleh nggak Pak, saya coba ke komsel yang lain. Go, di Surabaya saya mengizinkan. Ya, ada orang pindah sampai 3 komsel. Akhirnya dia menemukan, wah ini yang paling cocok buat saya. Oke, you stay. Ya, tapi kalau pindah-pindah terus, bertahun-tahun pindah. Nah ini yang nggak beres saudara. Ya, saudara mesti bertobat. Ya kan? Nah ketika sudah menemukan komunitas itu, maka kemudian mulailah untuk saudaraku mengaplikasikan. Dan please, anggota-anggota yang lain menolong. Ya, anggota-anggota yang lain bahkan ikut mempertajam. Saudara, saling memberikan masukan. Saya percaya ketika kita mengerjakan ini, saudara, maka saudara akan mulai memahami, akan mulai mengerti karunia-karunia yang penting yang ada di dalam hidup saudara, yang Tuhan sebetulnya sudah taruh buat kita. Dan saya yakin dan percaya, Pak, saya cuma satu, Pak. It's okay. Satu nggak apa-apa. Tapi kalau saudara tajam di situ, wow. Dan saya yakin, saudara, Tuhan bisa menambahkan. Tuhan bisa menambahkan karunia. Ingat perumpamaan tentang talenta, saudara? Ya, ketika yang 2 dan 5 talenta itu mengerjakan. Tuhan bilang ambil dari yang satu itu, tambahkan. Karunia bisa Tuhan tambahkan buat kita. Ya, karena Tuhan kita Tuhan yang increase bukan decrease. Tuhan kita Tuhan yang multiply. Ya, saudara ya, yang ya rindu untuk melihat at the end hidup kita berbuah bagi kemuliaannya dan bagi pelebaran dan perluasan kerajaannya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat waktu yang luar biasa. Kami boleh sama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hikmat-Mu ada pada kami. Dan biarlah kiranya apa yang hamba-Mu ini boleh sampaikan, hamba tahu belum sempurna. Bahkan jauh dari sempurna. Tapi hamba berdoa. Minta kemurahan dan anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Boleh melengkapi anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah oleh kemampuan yang dari Tuhan, karunia ini ditemukan, dipakai, dan ditumbuh kembangkan. Sekali lagi bagi kemuliaan-Mu. Ucap syukur, materaikan firman kebenaran ini dalam hati, batin, dan pikiran kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, kami minta semuanya, kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya.